Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michela Sinujaya dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 14 akan menjelaskan materi tentang polinomial. Muatan materi: 1. Pengertian suku banyak. 2. Operasi hitung suku banyak. 3. Kesamaan suku banyak. 4. Pembagian suku banyak. 5. Teorema sisa. 6. Teorema faktor. 1. Pengertian suku banyak. Sistem persamaan polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut, di mana derajat n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Variabel x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya x. Koefisien a adalah bilangan yang mengikuti variabel. Contoh persamaan dari sistem polinomial adalah 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 6x sama dengan 8 sama dengan 0. Operasi hitung suku banyak. Suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak. Teoremanya adalah sebagai berikut. Jika fx dan gx berturut-turut adalah suku banyak derajat m dan n, maka pertama, fx kurang lebih gx adalah suku banyak berderajat maksimum m atau n. 2. Fx kali gx adalah suku banyak berderajat dalam kurung m plus n tutup kurung. Contohnya, 1. Penjumlahan, 2. Pengurangan. Tiga. Kesamaan suku banyak. Misalkan terdapat suku banyak yaitu dan suku banyak yang lain adalah fx sama dengan gx disebut dengan kesamaan polinomial. Dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya: 1. Memiliki derajat yang sama. 2. Memiliki variabel dan koefisien seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dan kanan. Pada kesamaan polinomial tidak berlaku pindah ruas atau kali silang seperti yang terjadi pada operasi aljabar. Contoh soal kesamaan polinomial. 1. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tentukan nilai alfa plus beta dan hasil dari alfa kali beta. Jawabannya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a buka kurung x min alfa tutup kurung buka kurung x min beta tutup kurung sama dengan a buka kurung x kuadrat min buka kurung alfa plus beta tutup kurung plus alfa kali beta tutup kurung sama dengan ax kuadrat min a buka kurung alfa plus beta tutup kurung x plus alfa kali beta tutup kurung. Berdasarkan sifat kesamaan, maka diperoleh min a dalam kurung alfa plus beta tutup kurung sama dengan b alfa plus beta sama dengan min b per a kali alfa kali beta sama dengan c, alfa kali beta sama dengan c per a. Pembagian suku banyak. 1. Pembagian suku banyak dengan strategi pembagian bersusun. Misalkan suku banyak fx sama dengan a kuadrat x kuadrat plus a1 x plus a0 dibagi dengan x min k, memberikan hasil bagi hx dan sisa s, sehingga diperoleh hubungan fx sama dengan x min k kali h x plus s. Untuk menentukan hasil bagi hx dan sisa s digunakan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun berikut ini. Jadi hasil bagi hx sama dengan a2x plus a2k plus a1 dan sisa s sama dengan a0
plus A1K plus A2K2. 2. Pembagian suku banyak menggunakan metode Horner. Aturan penggunaan metode Horner pada operasi pembagian adalah sebagai berikut. 1. Letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada contohnya, 2 kali 4 plus 3x 2 min 5x min 9 sama dengan 0. Maka koefisien untuk pangkat x3 dapat ditulis 0. 2. Letakkan faktor pengali di samping kiri. 3. Baris bawah bagian kiri adalah hasil bagi, sedangkan bagian kanan adalah sisa. Bagi sama dengan kolom bagian kiri per koefisien derajat pembagi, sisa sama dengan kolom bagian kanan. Contoh soal, tentukan hasil bagi 4x5 plus 3x3 min 6x2 min 5x plus 1 bila dibagi dengan 2x min 1 menggunakan metode pembagian bersusun dan metode Horner. A. Metode pembagian bersusun adalah sebagian berikut. Jadi hasil bagi adalah 2x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 2x min 7 per 2 dan sisanya adalah min 5 per 2. B. Metode Horner pembagi ax plus b. Hasil bagi 4x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 4x min 7 bagi 2. Hasil baginya 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 2x min 7 per 2, sisanya min 5 per 2. Teorema sisa. Teorema ini digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui suku banyak dan atau hasil baginya. Bentuk umum dari teorema sisa adalah sebagian berikut. Misalkan suku banyak x dibagi dengan px memberikan hasil bagi hx dan sisa sx, maka akan diperoleh hubungan fx sama dengan px kali hx plus sx. Jika fx suku banyak berderajat n dan px adalah pembagi berderajat m dengan m lebih besar n, maka diperoleh hx adalah hasil bagi berderajat n min m. Sx adalah sisa pembagian berderajat maksimum m min 1. Syarat membagi menggunakan teorema sisa terdapat dengan dua cara, yaitu A. Pembagian dengan dalam kurung x min k tutup kurung. B. Pembagian dengan buka kurung ax plus b tutup kurung. Contoh soal teorema sisa. 1. Carilah sisa pembagi suku banyak 8x3 min 2x2 plus 5 dengan dalam kurung x plus 2 tutup kurung. Pembahasan A. Menggunakan substitusi. B. Menggunakan skema atau bagan. Dengan pembagian x min k, jadi sisanya S sama dengan F min 2 sama dengan min 67 menggunakan teorema sisa. Teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Pada teorema faktor menjelaskan dua konsep, yaitu 1. Jika px habis dibagi qx atau mempunyai sisa 0, maka qx adalah faktor dari px. 2. Jika px sama dengan fx, gx, maka fx dan gx adalah faktor dari px. Contoh soal teorema faktor. 1. Jika salah satu akar dari fx sama dengan x4 plus mx3 min 6x2 plus 7x min 6 adalah 2, tentukan akar linear lainnya. Langkah pertama, carilah terlebih dahulu nilai m dengan substitusi polinomial f2 sama dengan 0. Karena nilai 2 termasuk akar dari fx, maka kemudian gunakan metode Horner untuk menentukan faktor atau akarnya, yaitu sehingga faktor x yang lain adalah x min 2, x plus 3, dan x2 min
X plus 1, oleh sebab itu faktor lain dari akar linearnya adalah min 3.